Ada yang bilang biru 50.000, ada yang bilang kuning 5.000, ada yang bilang abu-abu 2.000, sobek lagi. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ada sebagian orang ini sedekah, jangan tulis nama saya. Itu di dinding, ada yang ngasih 100 sak semen, ada yang ngasih batu bata, ada yang ngasih batu kerikil. Bapak, jangan tulis, saya takut hati saya rusak karena tidak ikhlas. Bapak mau ngirim berapa? Ya 3.500. Kita tidak cela berapapun yang dia berikan, karena keberhasilan bukan dari berapa banyaknya, tapi insya Allah ikhlasnya. Oleh sebab itu maka lebih baik banyak tapi bingung kami Pak Ustadz dengan bahasa Pak Ustadz. Terserahlah, insya Allah rezekinya berkah. Mamin muslimin yusbihu. Kalau ada orang Islam umurnya sampai hidup waktu subuh, mudah-mudahan kita hidup sampai subuh besok. Siapa yang umurnya hidup sampai waktu subuh besok, dikirim Allah malaikat. Apa kata malaikat yang pertama? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah ini kasih ganti ya Allah. Orang yang sudah masukkan uang ke kotak untuk Masjid Nur Muhammad Sumenep, kasih dia ganti ya Allah. Tapi Allah Maha Adil. Yang pura-pura tertidur waktu kotak lewat, yang pura-pura ada SMS masuk waktu kotak lewat, yang pura-pura enggak ngelihat, dikirim Allah juga malaikat. Apa kata malaikat ini berdoa? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tidak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Saya enggak nakut-nakuti, cuman ya lihat aja lah. Biasanya berawal dari yang kecil-kecil dulu. Pas pulang sendal hilang, kemudian gak lama setelah itu helm hilang, habis itu suami dilarikan pelakor. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang bersedekah untuk agama Allah, terutama masjid rumah Allah, kamathali habbah, seperti menanam satu butir, satu biji, satu benih, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam satu cabang, satu bulir ada 100. Satu jadi 7, jadi 100, sama dengan 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya. Mudah-mudahan yang bersedekah anaknya soleh dan solihah, istrinya cantik, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, suaminya jadi taat beribadah, yang sebelumnya nggak sholat jadi rajin ke masjid. Alhamdulillah Ustaz Somad, dulu sebelum dengar tausiah Ustaz, suami saya nggak sholat. Sekarang udah sholat Pak Ustaz. Sholat apa? Sholat Jumat. Lebih baik daripada nggak sholat sama sekali. Betul? Salah. Pasti bilang betul-betul. Maka sholatnya laki-laki itu adalah ke masjid. Laki-laki yang soleh sholatnya ke Masjid Nur Muhammad. Kalau ada laki-laki sholat di rumah, itu laki-laki soleha. Saya tadi heran, kenapa tiba-tiba jantung saya ini getarannya lebih kencang dari biasanya. Rupanya kotak mendekat. Langsung ada sensornya. Masya Allah, saya pun kena tagih juga. Ada yang merekam tadi. Tolong masukkan ke TikTok. Oh, Ustaz Somad bersedekah karena ingin direkam, karena ingin diupload, karena ingin dilihat manusia. Tarkul amal li ajlin nas syirik. Uangnya sudah dipegang, tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, syirik. Kata Imam Fudail bin Iyad, uang sudah dipegang 100.000. Pas mau dimasukkan, kamera kawan menyala, nggak jadi masuk karena takut dipuji. Kok kenapa nggak jadi sedekah? Aku takut dipuji. Syirik. Wal amal li ajlin nas, tarkul amal li ajlin nas syirik. Tarkul amal li ajlin nas riya.
tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik, beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Ustaz Abdul Somad tadi waktu mau bersedekah ternyata uangnya dihitung lama-lama, pelan-pelan, pakai slow motion lagi. Masuknya pun pelan-pelan. Wal amal li ajlihim syirik, beramal karena manusia syirik. Jadi kalau begitu bagaimana caranya? Pegang uangmu, masukkan, luruskan hati, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Adakah sulit bagi Allah untuk mengganti? Tidak. Wa ma tunfiqu min khairin fa huwa yukhlifu. Apapun kebaikan yang kau berikan, Allah akan mengganti. Bagi orang yang pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut, bin dan seterusnya. Seandainya ada orang yang pelit, anak bakhil, anak medit, sulitkah bagi Allah untuk menghilangkannya? Mudah, dengan berbagai macam cara. Kehilangan, tiba-tiba pas ngantri ngambil uang di ATM, tiba-tiba ada yang nepuk bahu dari belakang, tatap mata saya, tatap mata saya, tatap mata saya, tolong kasih PIN, tiba-tiba hilang. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi insya Allah yang bersedekah tadi semuanya diganti Allah. Adapun yang tadi nggak sedekah, ya tengok aja lah nanti gimana. Ustaz Somad nggak boleh nakut-nakuti. Tidak. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Habis 20 menit. Gak mungkin jamnya bohong. Sekarang saya kemari. Kok sini kelihatannya lebih hitam? Ternyata sekarang sudah sore, jam 5 kurang 20. Inilah orang-orang yang paling sabar di antara semua jamaah. Dari tadi dia di belakangi, diam. Dikasih samping, diam. Tapi mereka semuanya mendapatkan husnul khotimah. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana kita supaya dapat husnul khotimah? Syaratnya mesti berjamaah. Gak bisa sendirian. Gak bisa sendirian. Zombie aja berjamaah. Masa sendirian? Yang sendirian itu jomblo. Mudah-mudahan yang jomblo cepat ketemu jodoh. Nah, maka kalau kita sudah berjamaah, sholatnya berjamaah, ada orang-orang ketika dibuka catatan amal ibadahnya ke masjid seumur hidup cuma 2 kali. Yang pertama akad nikah, yang kedua jenazah. Tas akad nikah kebetulan di masjid akadnya, itu pun nggak sholat tahiyatul masjid karena nggak berwudu. Begitu langsung duduk diakadkan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran nggak pernah dibuka sampai mati. Tunai sah. Habis itu cipika-cipiki, selfie, foto-foto keluar, nggak sholat juga. Habis itu yang kedua adalah habis sholat Jumat, apa kata imam masjid kepada security, bapak satpam di luar, tolong bawa jenazahnya masuk ke dalam. Inilah orang yang paling rugi di dunia. Tapi di Sumeneb jangan ceramah tentang sholat berjamaah di Sumeneb. Kenapa? Karena mubazir. Mubazir kenapa Pak Ustaz? Gimana saya mau ceramah ngajak orang sholat berjamaah di Sumeneb, sedangkan pengajian aja sepenuh ini jamaahnya. Kalau nggak percaya, lihat subuh besok. Keberhasilan tabligh akbar bukan pada saat pengajiannya. Betul. Kalau mau lihat keberhasilan tabligh akbar adalah lihat subuh besok. Tapi di Sumeneb kajian subuhnya sebagaimana kata Pak Ketua Masjid tadi, dari mulai zaman dulu, zaman bupati berganti-ganti, sampailah hari ini subuh keliling tetap ramai. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang berbisik, siapa bilang ramai? Perasaan gak ramai, berarti dia gak pernah ke masjid. Mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. Sampai masanya kita ini nanti akan menyesal. Kenapa kaki tidak pernah dilangkahkan ke masjid? Saat kau terbaring di ruang ICU, terbujur kaku, tapi kau belum mati karena malaikat maut belum datang. Mati tidak bisa diundang, mati tidak bisa dipesan, mati tidak bisa di request. Sampai
akhirnya kau terbujur menunggu malaikat datang. Sayup-sayup suara azan datang dari Masjid Nur Muhammad. Hayya 'alas salat. Meleleh air matamu menangis. Kakimu ingin ke masjid tapi tak bisa melangkah. Biasanya ucapan-ucapan ini datang menjelang Idul Fitri, saat kaki tak bisa melangkah, saat tangan tak bisa bersalaman, saat bibir tak bisa berkata, cepatlah bawa ke rumah sakit. Berarti kau sedang stroke. Mudah-mudahan yang stroke cepat sehat. Sebelum dia datang, langkahkan kakimu ke masjid. Kalau ada orang tua kita, Pak Ustadz sakit gak bisa ke masjid, bawakan dia ke masjid. Belikan kursi kecil seperti yang banyak dijual di Makkah, di Madinah, supaya nggak banyak makan tempat. Kalau bapaknya ibunya sakit, jangan dibawa ke masjid kursi sebesar ini, habis 3 sop. Kursi kecil, jangan diletak di tengah sop, di paling pinggir. Jangan orang tua dibiarkan di rumah sendirian. Bapak sudah tua, mama mau pergi ke masjid, di rumah aja, tunggu malaikat maut datang. Bawa dia ke masjid, karena dia perlu melihat orang banyak. Bangkitkan semangatnya, kuatkan imannya. Makanya di Mesir, kanan kiri disediakan kursi, 3 di kanan, 3 di kiri. Zaman saya kuliah dulu gitu, gak bertanya, tanya sama Kiai Dr. Ahmad Fauzi Tijani, kanan kiri 3, kanan kiri 3. Tapi terakhir saya ke Mesir tahun 2017, saya lihat udah gak ada kursi lagi. Kanan nggak ada, kiri nggak ada. Saya sangka orang Mesir udah sehat, ternyata kursi di belakang 3 sop, sakit semua. Orang-orang sakit difasilitasi untuk ke masjid supaya dia tetap akhir-akhir umurnya husnul khotimah. Ustaz sama, saya ini waktu muda dulu mabuk Ustaz, pacaran, berzina. Sekarang kok nggak bisa lagi. Bawa dia ke masjid, tenangkan hatinya Pak, tenang. Ibu juga, mana tahu suami ibu sakit, jangan ibu marah. Ini banyak ibu-ibu ini marah suaminya. Itulah dulu waktu sehat pacaran, sekarang mampus. Jangan, sabar ya bang, sabar. Ini nggak lama, insya Allah sebelum hari Jumat kelar nih, selesai. Nyanyikan dia sebelum suap makan, nyanyikan dia. Bila Israel. Jangan. Nyanyinya jangan nyanyi yang membuat dia berduka. Nyanyikan selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin wasmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah kalau ibu nyanyikan itu nggak jadi makan karena udah tertidur. Jadi makan Pak. Hatinya tenang. Man shalla alaiya salatan, siapa yang berselawat 1 kali, sallallahu alaihi bi asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa utat anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 dosa kesilapan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Tidak ada jalan lain di akhir usia kecuali ke masjid. Tapi tadi kata Pak Ketua Masjid Nur Muhammad, beliau katakan yang ke masjid ini anak muda Pak Ustaz. Oh luar biasa. Anak muda yang lain sibuk dengan pacarnya, anak muda yang lain sibuk dengan motornya yang knalpotnya sudah dihitam 2 kali. Anak muda yang lain sibuk dengan narkobanya, ganjanya, sabunya, morfinnya. Anak muda yang lain sibuk dengan LGBT-nya. Tapi tiba-tiba ada sesosok anak muda yang rajin ke masjid. Masya Allah. Sejam sebelum azan udah ke masjid.
Pas ditanya kok cepat kali, salah tengok jam. Sebelum ke masjid, pakai sorban, pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, jalan dia Masjid Nur Muhammad dengan santai. Semua orang heran. Siapa kenapa? Siapa? Rupanya lagi buat video klip lagu religi. Bukan itu. Dia ke masjid karena Allah. Semua orang di gang yang ada di jalan itu mengejek dia. Dia tak peduli. Hai beb, ke masjid ya? Kemarin si Anu ke masjid 3 hari mati. Apa kata dia menjawab? Dia tidak marah, dia hanya tersenyum. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Apa kau bilang aku anjing? Enggak. Kau aja yang nyimpulkan sendiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah anak-anak muda yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan orang yang dapat naungan, padahal di padang mahsyar enggak ada tenda. Gunung Kidul, Gunung Semeru, Gunung Merbabu tercabut. Watakunul jibalu kal ihnil maufush, seperti bulu kambing yang dihembus angin, tercabut semuanya. Apalagi tenda-tenda kita ini tercabut semuanya. Tukang tenda tidak bawa tenda waktu mati, tapi ada yang dapat tenda di padang mahsyar. Siapa dia? Syabun rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di kantor Bupati Sumeneb, badannya boleh di kantor dan Ramil, badannya boleh di kantor Kapolda, tapi ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dia bangun. Sudah masuk waktu zuhur. Kau mau kemana? Makan siang. Maksudnya sholat dulu, habis sholat baru makan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan membuat kita istiqomah, dan kalau sudah istiqomah, hadiahnya adalah husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil. Tapi tidak akan dapat husnul khatimah kalau tidak istiqomah. Syarat istiqomah mesti berjamaah. Berjamaahnya sudah atau belum? Sudah. Pengajian berjamaah, sholat berjamaah, sedekahnya berjamaah, puasanya berjamaah, berzikirnya berjamaah. Hebatnya Masjid Nur Muhammad Sumeneb, sholat Jumat ada jamaah 1.400 orang dan disediakan 900 piring makan siang gratis. Aku sampaikan kepada saudaraku dari Sabang sampai Papua, siapapun yang mau makan siang gratis, datanglah ke Masjid Nur Muhammad Sumeneb. Maksud saya bukan kalian datang kemari, ide-ide yang ada di Masjid Nur Muhammad ini bawa ke Sabang sampai ke Merauke. Saudaraku yang ada di Timika, saudaraku yang ada di Banjarmasin, buat masjid kalian. Ada sebagian tempat ngasih nasi kotak, ternyata setengah di jalan nasi kotaknya dijual. Tapi di sini tidak bisa. Kenapa? Karena 900 piring ini makannya wajib di sini. Ini luar biasa, barokah makan bersama. Dan kabarnya, jangan tepuk tangan dulu, ini ada kabar yang lebih mengedasakan. Kabarnya sore ini akan ada makan bersama di rumah masing-masing. Saya ternyata datang terlambat. Andai saya datang hari Kamis, lalu kemudian sholat Jumatnya tadi di sini, pasti makan siang bersama Bapak Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres. Ternyata bisa. Kapan orang awam, masyarakat umum yang bukan pejabat bisa makan dengan orang-orang besar? Hanya ada di Masjid Nur Muhammad. Allahu Akbar. Kenapa ini bisa terwujud? Apa sebabnya? Kabupaten Sumeneb penduduknya 1.200.000 orang, pondok pesantrennya 600 pesantren, sekolah agamanya 1.200. Ustaz tahu dari mana? Saya tadi cerita sama Bu Wakil Bupati. Ternyata kalau pondok pesantren banyak, sekolah diniyah banyak, mudah untuk melembutkan hati jamaah, sholat dan bersodaqah.
Akhirnya mereka belikan nasi, mereka kirimkan makanan. Di tempat lain, jangankan mau makan siang, mau sholat pun kita di lantai, Allahu Akbar. Begitu habis sujud, langsung keningnya berpasir. Lantainya belum disemen. Tapi di sini Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang saya terima kabar gembira di Sumeneb ini, melalui tablik akbar ini, saya tidak sedang mengajar, tapi sedang menyebarkan informasi kebaikan. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang menyampaikan, melakukan, mengamalkan suatu tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Siapa yang punya ide habis sholat Jumat makan siang bersama, dia dapat pahalanya. Lalu kemudian disampaikan, seluruh orang mendengar, maka pahalanya pun sampai hari kiamat mengalir juga, insya Allah. Amin. Memang saya ceramahnya di Sumeneb, tapi orang di Banda Aceh dengar tak ceramah saya ini? Dengar. Memang saya ceramahnya di depan halaman Masjid Nur Muhammad Sumeneb, tapi saudara saya di Papua Barat ikut mendengar. Kenapa? Karena mereka menonton channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah sholat berjamaah, barokah sedekah, barokah Al-Quran. Apa kata Nabi? Alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan kalian berpecah belah. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Yang dimaksud dengan tali Allah adalah innad dina indallahil Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitu saya mendarat tadi, di sebelah kanan, sebelah kiri sungai, sebelah kanan saya lihat tempat ibadah. Ustaz Somad nanti kalau ke Pulau Madura 100% Muslim. Ternyata ada yang tak Islam. Tempat ibadahnya ada, tidak diganggu. Kenapa? Karena Islam mengajarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lalu kenapa dikatakan Ustaz Abdul Somad itu jangan diundang? Dia itu ceramahnya radikal, dia itu tidak rahmatan lil alamin. Karena mereka nggak punya paket 2 giga. Nontonnya ceramah yang dipotong-potong, semenit, 2 menit, semenit, 2 menit, semenit, 2 menit. Nggak ada duit beli paket. Beda sama orang di Pulau Madura, duitnya banyak. Betul? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam ungkapan Sayyidina Ali dikatakan, kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran, kemiskinan akan membuat orang menjadi kekafiran gara-gara kefakiran. Tapi Pulau Madura ini gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Sebelum pesawat mendarat tadi, saya sudah melihat ke bawah. Masya Allah, sawahnya luas. Masya Allah, ada laut. Masya Allah, ada menghijau. Semuanya ada. Bahkan yang di tempat lain tak mampu diproduksi, di sini bisa jadi. Kami di Pulau Sumatera nggak enak makan kalau tidak ada yang datang dari Madura. Apa dia? Garam. Maka ini kenikmatan ini mesti kita syukuri. Kalau kita syukuri, Allah akan tambah. La in syakarto la'azidannakum. Syukuri nikmat mobil, ditambah Allah mobil. Syukuri nikmat rumah, ditambah Allah rumah. Syukuri nikmat motor, ditambah motor. Syukuri nikmat istri. Bu, jangan marah ke saya. Saya nggak ada ngomong begitu. Mereka aja yang terpancing. Semua nikmat ini akan menjadi tanda tanya. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemana kaki kau langkahkan? Ke Masjid Nur Muhammad. Kemana telinga kau pakai? Mendengar tausiah. Kemana mata kau gunakan? Melihat Ustaz Somad. Apakah kau nampak? Sudah mulai gelap. Ditambah lagi memang kulit Ustaz itu agak gelap. Tapi insya Allah apapun yang kita lakukan, hayunan tangan, langkah kaki, kedipan mata, bisikan telinga, semuanya akan bernilai amal soleh saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya habis 20 menit.
20 menit, 20 menit, 20 menit. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini semuanya membuat kita nanti mendapatkan naungan di padang mahsyar insyaallah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.